Shalom adik-adik semua. Waduh, kok masih pada lesu nih? Masih belum semangat ya? Sekali lagi ya, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Gimana supaya lebih semangat? Kita yel-yel dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Itu dia hal-hal yang harus adik-adik siapkan untuk ibadah minggu ini. Karena adik-adik bersuka cita hari ini, mari kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Gatan? Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, dan aku anak raja. Dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari kami. Tuhan, jika sekarang kami ingin ibadah gabungan, tolong Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian dulu ya, dengan judul Betapa Hebat. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik siapkan amplopnya yang sudah dikasih nama, hari, dan tanggal. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian dengan lagu Kami Bawa Pujian ke dalam rumah Tuhan. Musik. Tuhan
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kalau kabar Kak Esther selalu sehat dan luar biasa. Kak Esther harap kabar kalian juga seperti itu ya. Kak Esther senang sekali karena kalian tetap setia untuk beribadah sekolah minggu dan ibadah remaja walaupun dari jarak jauh. Oke adik-adik, tetap setia ya mengikuti ibadah sekolah minggu dan SPR-nya. Kak Esther juga di sini mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Monik dan Kak Gatan dan juga Kak Tasya. Walaupun kalian itu sedang sibuk-sibuknya untuk kuliah, menyusun skripsi, bahkan sekolah, tetapi kalian selalu ingat untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan tetap nomor 1 ya. Di sini, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 13 Februari 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus semakin dewasa dalam iman ya, dalam bertutur kata, dalam berpikir, dan dalam bertindak. Dan ingat, selalu jadi berkat di tengah-tengah kehidupan kalian ya sayang ya. Happy birthday. Adik-adik, ibadah kita selama ini masih menggunakan channel YouTube Glow Kids karena kita masih ibadah jarak jauh. Pandemi COVID-19 masih ada dan masih belum berlalu dari muka bumi. Oleh karena itu, Kak Esther, orang tua, semuanya pasti tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap disiplin protokol kesehatan, saling mengingatkan satu sama lain. Dan ingat 5M yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tahun 2021 ini. Kita simak yuk. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya menyadari dan mengerti kita semua terpukul atas pandemi ini. Namun, saya yakin bersama kita pasti bisa bertahan melewati badai ini.
let's focus one day at a time. Spring will definitely come. Badai ini pasti berlalu dan musim semi pasti akan datang. Terima kasih. Jadi, walaupun kita masih ibadah online atau jarak jauh adik-adik, tetapi tidak mengurangi iman kita kan kepada Tuhan Yesus. Kalian tetap setia ya beribadah setiap hari Minggu. Jangan lupa juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya lagi, seperti dulu. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Esther sampaikan di minggu ini. Tidak banyak, sekarang kita langsung pisah kelas ya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian? Kak Jen mau dengar. Wah, puji Tuhan, Kak Jen banyak dengar kabar kalian luar biasa. Kalau kabar Kak Jen di sini tentu nggak kalah luar biasa dengan kabar kalian. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Berikut lagunya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau membimbing kami, Kau memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu online kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis membukakan jalan yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silakan Kak. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dan kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kali ini cerita tentang seorang yang diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang buka di Alkitab kita Matius 3
Yuk kita mau baca sama-sama di Matius 3. 1, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, adik-adik, sampai di situ dulu. Maka datanglah berbondong-bondong orang-orang. Mereka dari seluruh Yudea, dari seluruh Sungai Yordan, bahkan di seluruh Yerusalem, untuk mengaku dosa mereka dan dibaptis di Sungai Yordan. Ketika itu juga orang-orang imam-imam datang kepada Yohanes Pembaptis dan mempertanyakan siapa dia. Maka berkatalah Yohanes Pembaptis, kita buka di Lukas 3. Yuk sama-sama kita baca lagi Lukas 3 ayat 15. Ini jawab Yohanes Pembaptis. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 3. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di situ. Maka datanglah Yesus kepada Yohanes untuk dibaptis. Maka terdengarlah suara dari sorga. Adik-adik, bagaimana kelanjutan cerita Alkitab ini? Yuk duduk manis bersama kakak, kita dengarkan yang berikut ini. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Adik-adik, sebagaimana firman Tuhan di Matius 3 ayat 17. Ini ayat hafalan minggu ini buat adik-adik. Matius 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Ku Berserah. Musik. Kau bukakan jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji nama-Mu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau menutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.